Api tauhid membara di setiap langkah pencari rezeki. Di sebuah pagi yang dingin, ketika embun masih setia membasahi dedaunan, ada jutaan pasang kaki yang mulai melangkah. Ada yang keluar dari rumah sederhana di gang sempit, ada yang baru mematikan alarm di apartemen mewah, ada pula yang sudah memegang cangkul di pematang sawah sejak subuh. Mereka semua punya satu tujuan, mencari rezeki. Namun, rezeki bukanlah sekadar rupiah yang masuk rekening, bukan tumpukan barang dagangan, atau gaji bulanan yang tertera di slip gaji. Rezeki, dalam kacamata seorang muslim sejati, adalah karunia dari Yang Maha Kaya, titipan dari Yang Maha Memberi. Ia adalah bukti cintanya yang tak pernah putus. Maka, seorang muslim bukanlah sekadar pekerja, melainkan pejuang rezeki. Pejuang rezeki sejati mengerti bahwa pertempuran ini bukan hanya soal otot yang kuat, otak yang cerdas, atau modal yang besar. Ini adalah pertarungan batin, sebuah jihad kecil yang menuntut kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan yang kokoh. 1. Rezeki bukan tanda kekayaan, tapi ujian keimanan. Seringkali kita melihat orang yang bergelimang harta dan menganggap mereka sukses. Kita lantas membandingkan diri, merasa kurang, dan terjerumus dalam lubang iri. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dalam urusan pekerjaan mereka. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." Quran Surat Az-Zuhruf 32. Ayat ini mengingatkan kita, rezeki itu bukan sekadar perbandingan. Ia adalah skenario yang telah Allah susun dengan sempurna. Ada yang diberi banyak harta untuk diuji kedermawanannya, ada yang diberi pas-pasan agar diuji kesabarannya. Rezeki adalah ujian. Ujian untuk bersyukur saat lapang, dan bersabar saat sempit. Seorang pejuang rezeki tidak lantas membandingkan gaji teman atau omzet pesaingnya. Ia fokus pada perjuangannya sendiri, pada ikhtiarnya, dan pada seberapa besar ia bisa memanfaatkan rezeki yang diberikan untuk hal-hal yang baik. Ia tahu, berkah itu bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. 2 langkah kaki adalah doa, keringat adalah zikir. Seorang petani yang menanam padi di sawah, seorang pedagang yang membentangkan dagangannya, seorang karyawan yang menekan tombol keyboard, mereka semua sedang berdoa. Ya, setiap gerak-gerik mereka adalah doa yang paling tulus. Mereka sedang mempraktikkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Bayangkan, ketika Anda berangkat kerja, langkah kaki Anda bukan sekadar memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lain. Itu adalah deklarasi keyakinan Anda pada rezeki yang akan datang. Ketika keringat menetes membasahi kemeja, itu bukan hanya air asin. Itu adalah zikir yang paling jujur, bukti bahwa Anda sedang berjuang di jalan yang halal. Ingatlah kisah para nabi. Nabi Musa alaihi salam menggembala domba, Nabi Daud alaihi salam adalah pandai besi, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedagang. Mereka semua bekerja. Mereka menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya menyuruh hambanya berdiam diri di masjid. Islam mengajarkan bahwa masjid terindah adalah tempat kita berikhtiar dengan jujur, dengan penuh integritas. 3. Ujian kehilangan adalah peluang untuk memperkuat iman. Tidak semua hari adalah hari panen. Ada kalanya, kita mengalami kerugian, kehilangan, atau kegagalan. Bisnis yang bangkrut, pekerjaan yang hilang, atau hasil panen yang gagal. Saat-saat seperti ini adalah ujian terberat bagi seorang pejuang rezeki. Setan datang berbisik, "Kamu sudah berusaha keras, tapi lihat hasilnya. Sia-sia. Kamu sudah sholat tahajud, tapi kenapa rezekimu seret?" Inilah momen krusial. Seorang pejuang rezeki sejati akan menepis bisikan itu. Ia akan kembali pada Allah, menundukkan kepala, dan berbisik, "Ya Allah, Engkaulah yang Maha Menggenggam. Rezeki ini milikmu. Engkau ambil kembali, dan Engkau pulalah yang akan memberikannya lagi di waktu yang terbaik."
Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah jeda, sebuah fase pembersihan. Ia adalah kesempatan untuk introspeksi, memperbaiki diri, dan kembali melangkah dengan strategi yang lebih matang. Kekuatan seorang mukmin bukan saat ia menang, tapi saat ia kalah, ia tidak pernah menyerah. 4. Jangan hanya mengejar rezeki, tapi pengejar ridhonya. Banyak orang yang mengejar rezeki mati-matian, sampai melupakan sholat, melupakan keluarga, dan melupakan hak-hak orang lain. Mereka menganggap bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja, semakin besar rezeki yang akan datang. Pola pikir ini berbahaya. Seorang pejuang rezeki sejati mengerti bahwa rezeki tidak datang dari seberapa keras kita bekerja, tetapi dari seberapa tulus kita berserah. Ia bekerja keras, tapi tidak melupakan kewajibannya. Ia tidak melewatkan sholat, ia menyisihkan sebagian hartanya untuk sedekah, dan ia berbakti kepada orang tua. Ia tahu, pintu rezeki yang paling ajaib bukanlah yang dibuka oleh kunci-kunci duniawi seperti koneksi atau modal besar, melainkan kunci-kunci spiritual, sholat duha, sedekah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan ketulusan dalam berinteraksi dengan sesama. 5. Jadikan rezeki sebagai jembatan menuju jannah. Pada akhirnya, apa arti dari semua rezeki ini? Apakah tumpukan uang di bank akan menjadi teman kita di alam kubur? Tentu tidak. Rezeki adalah alat, bukan tujuan. Seorang pejuang rezeki sejati melihat rezeki bukan sebagai pemuasan nafsu, melainkan sebagai jembatan menuju surga. Ia menggunakan rezekinya untuk membantu orang lain, untuk mendirikan masjid, untuk menyantuni anak yatim, dan untuk memastikan keluarganya hidup dalam berkah. Ia tidak membiarkan rezekinya menjadi bumerang yang justru menyeretnya ke neraka karena diperoleh dengan cara haram atau digunakan untuk maksiat. Ia sadar, setiap sen yang ia keluarkan, setiap rezeki yang ia terima, akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, wahai para pejuang rezeki, setiap pagi yang Anda sambut, setiap lelah yang Anda rasakan, dan setiap tetes keringat yang membasahi kening, jadikanlah itu sebagai bukti keimanan Anda. Bahwa di balik setiap kesulitan, ada kemudahan. Bahwa di balik setiap ikhtiar, ada pertolongan. Teruslah melangkah. Ingatlah bahwa Anda bukan sekadar pencari nafkah, tetapi duta dari Allah di muka bumi, yang ditugaskan untuk memakmurkan kehidupan dan menyebarkan kebaikan. Api semangat itu harus selalu membara di dada, api tauhid yang akan menerangi setiap langkah, dari fajar hingga senja. Semoga narasi ini dapat membakar kembali semangat Anda dan menjadi pengingat bahwa setiap langkah dalam mencari rezeki adalah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Oke sahabat, terima kasih sudah menyaksikan hikmah kali ini. 2. Bagaimana menurut kalian tentang hikmah Anda yang selalu gagal ini? Apakah kalian pernah mendengar hikmah serupa tentang ini? Atau mungkin ada pengalaman lain yang ingin sahabat bagikan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan video penuh hikmah dan keberkahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.